Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dani. Nah adik-adik, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan IPA, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Adik-adik, sebelum mulai, tonton video ini ya. Gerabah adalah warisan budaya Indonesia. Gerabah terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar. Gerabah ini disebut juga dengan tembikar. Jika kita perhatikan dalam membuat gerabah, melibatkan organ gerak manusia, yaitu tangan. Tangan digunakan untuk mengaduk adonan dengan bantuan alat. Jari-jari tangan digunakan untuk menekan, menggosok adonan. Hal ini butuh keterampilan tangan dan kaki untuk menghasilkan gerabah yang baik. Contoh lain adalah pada seorang nelayan yang menggunakan organ tangan untuk melempar dan juga menarik kail, sementara organ kakinya digunakan untuk menahan agar tidak terjatuh ke laut. Jadi, setiap aktivitas manusia pasti melibatkan organ gerak untuk melaksanakan tugasnya. Organ gerak tersebut adalah otot dan tulang. Adik-adik tahu tidak bahwa setiap tulang dihubungkan oleh persendian atau sendi. Persendian merangkai tulang di seluruh tubuh menjadi rangka tubuh manusia. Nah, adik-adik, tidak semua orang sehat sempurna ya. Ada beberapa yang mengalami gangguan pada sistem geraknya termasuk tulang. Contohnya adalah yang pertama itu fraktura, yaitu patah tulang karena kecelakaan atau terjatuh. Fraktura ini ada dua ya adik-adik. Ada yang fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai menembus kulit. Ada juga yang fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang menembus kulit. Yang kedua yaitu fisura, yaitu retak tulang karena benturan, terjatuh, atau kecelakaan. Yang ketiga adalah keseleo, yaitu gangguan pada sendi karena urat sendi tertarik. Hal ini biasanya terjadi karena ada gerakan tiba-tiba. Yang keempat yaitu dislokasi, yaitu pergeseran tulang karena robek atau tertariknya ligamen atau urat sendi. Yang kelima yaitu memar sendi, yaitu gangguan pada sendi karena selaput sendi robek. Nah adik-adik, selain gangguan tadi, ada juga namanya kelainan pada tulang, yang merupakan bawaan lahir atau karena faktor lain. Nah, berikut adalah contoh-contoh kelainan pada tulang. Yang pertama adalah rachitis, bentuk kaki O atau X. Penyebabnya saat hamil, ibu kekurangan vitamin D dan kalsium. Yang kedua, osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang sehingga tulang menjadi lunak dan rapuh. Biasanya terjadi pada manula dengan usia yang sudah lanjut. Yang ketiga adalah hidrosepalus, yaitu kepala membesar karena terjadi pengumpulan cairan dan pelebaran rongga otak. Yang keempat yaitu mikrosefalus, kepala mengecil karena kelainan pertumbuhan tengkorak. Yang kelima adalah kelainan tulang belakang karena posisi duduk yang salah. Ada 3 ya. Yang pertama ada kifosis, yaitu tulang belakang melengkung ke belakang sehingga penderita tampak seperti bungkuk. Yang kedua, lordosis, yaitu tulang belakang melengkung ke depan sehingga kepala tertarik ke belakang. Yang ketiga adalah skoliosis. Tulang belakang melengkung ke arah samping sehingga badan tampak melengkung ke kanan atau ke kiri seperti huruf S. Nah, adik-adik, biasakan duduk yang bagus ya, yang normal supaya tulang belakangnya tidak mengalami kelainan.
Nah, adik-adik, agar adik-adik tidak mengalami gangguan tulang, lakukan pencegahan berikut ya. Yang pertama, tidak membebani tubuh dengan aktivitas berat. Yang kedua, membiasakan posisi tubuh yang benar saat beraktivitas, baik duduk atau tidur, asupan makanan yang bergizi, dan yang terakhir, istirahat yang cukup ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau tadi kita bahas kelainan pada tulang, sekarang kita bahas kelainan pada otot ya. Jaringan otot dijumpai dari kaki, badan hingga leher. Otot adalah pemicu gerakan di tubuh. Aktivitas manusia dapat terganggu jika otot mengalami gangguan atau kelainan. Berikut kakak jelaskan beberapa kelainan pada otot ya adik-adik. Yang pertama adalah kejang otot atau kram karena otot bekerja terus tanpa henti. Yang kedua adalah atrofi atau otot yang mengecil. Hal ini disebabkan karena penyakit polimielitis yang merusak urat saraf pada otot. Yang ketiga yaitu hipertrofi, yaitu otot yang ditandai dengan membesarnya jaringan otot. Ini biasanya kita temukan pada atlet binaraga angkat besi karena mereka banyak latihan. Yang keempat yaitu kaku leher, biasanya terjadi karena gerakan mengentak tiba-tiba. Akhirnya lehernya terasa kaku atau sakit. Yang kelima adalah tetanus, yaitu kejang otot karena infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, adik-adik, yang terakhir namanya hernia abdominal, yaitu robeknya otot dinding perut, akibatnya usus melorot ke rongga perut. Nah, adik-adik, mungkin di sekitar kita ada yang mengalami hal seperti ini. Sama-sama kita berharap dan berdoa semoga Allah menghindari kita dari penyakit kelainan otot ya adik-adik. Semoga kita sehat semua. Nah, adik-adik mungkin pernah mengalami merasa nyeri otot pada leher ketika bangun tidur. Itu bisa dialami oleh semua orang. Nah, kakak ada tipsnya supaya tidak terasa nyeri otot pada leher ketika tidur ya adik-adik. Yang pertama adalah menggunakan bantal atau kasur yang empuk. Nah, adik-adik, hal ini juga memperlancar peredaran darah ya. Yang kedua adalah posisi tidur. Tidur kita harus lurus dan miring ke kanan. Nah, miring ke kanan ini juga dianjurkan oleh Rasulullah ya, yaitu baik untuk kesehatan jantung dan untuk tekanan darah juga ya. Yang ketiga adalah menghindari menggunakan kipas angin karena bisa menyebabkan leher terasa kaku saat bangun tidur ya adik-adik. Adik-adik, menjaga dan memelihara kesehatan alat gerak itu sangat penting. Berikut akan kakak uraikan bagaimana mencegah kelainan atau gangguan pada tulang dan otot ya. Yang pertama, mencegah KKO dan X. Caranya, saat ibu hamil, memperbanyak konsumsi sayuran dan susu. Yang kedua, mencegah radang sendi. Caranya, mengurangi makanan yang meningkatkan asam urat. Contohnya kacang-kacangan. Yang ketiga, mengurangi osteoporosis, yaitu memperbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Yang keempat, mencegah rakitis, yaitu mengkonsumsi telur, susu, minyak ikan, dan berjemur di pagi hari, supaya menambah vitamin D. Yang kelima, olahraga secara teratur. Dan yang terakhir, posisi tubuh yang benar saat beraktivitas, baik saat duduk, tidur, ataupun berjalan, supaya terhindar dari penyakit tulang atau otot. Nah, demikian adik-adik penjelasan kakak tentang gangguan atau kelainan pada otot dan tulang yang biasa diderita. Harapan kakak, semoga adik-adik bisa memahami apa-apa saja gangguan-gangguan tersebut dan bagaimana cara mencegahnya. Dan juga semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Ingat semboyan kita, lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik adik-adik, demikian penjelasan kakak ya. Semoga adik-adik suka. Jangan lupa like, share video ini ya, dan subscribe channel kakak ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye adik-adik.